Halo semuanya, selamat datang di sesi belajar hari ini. Di hari ini, kita akan membahas dua hal yang bikin sering otak kita itu bingung pada saat belajar matematika, yaitu permutasi dan juga kombinasi. Aduh, dengan namanya aja udah pusing. Bukannya itu sama aja ya? Intinya kan memilih sesuatu dari sebuah grup. Meskipun sama-sama soal memilih, cara mereka menghitung itu beda banget. Kuncinya cuma satu, yaitu urutan. Gampangnya begini, permutasi itu adalah aturan di mana urutan sangat diperhatikan. Jadi, kalau posisi berubah, artinya itu dianggap susunan baru. Contoh nyatanya kayak kode PIN HP atau password. Misal PIN kamu itu 123, kalau kamu masukin 321, kira-kira kebuka nggak HP-nya? Ya enggak lah, kan angkanya harus pas urutannya. Tepat sekali. Itulah permutasi. A, B, C tidak sama dengan CBA. Maka, terdapat rumus permutasi, yaitu P, N, R sama dengan N faktorial per N dikurang R dikali faktorial. Oke, di sini kita kasih satu contoh soal nih terkait permutasi. Nah, contoh soalnya itu, berapa banyak cara untuk mengatur 3 buku dari 5 buku yang berbeda? Nah, pertama kita masukin rumusnya dulu, yaitu P N, R sama dengan N faktorial per N dikurang R dikali faktorial. Terus, lalu kita masukin nih. Nah, untuk N itu dia itu 5 buku. Nah, terus untuk R-nya itu apa? R-nya itu 3 bukunya. Nah, lalu sama dengan N faktorialnya itu karena N-nya tadi 5 buku, kita masukin 5 faktorial per N-nya masukin yang tadi 5, R-nya kita masukin yang tadi 3. Nah, lalu dikali faktorial. Sama dengan, di dalam kurungnya dulu kita kurangin dulu teman-teman. Nah, 5 dikurang 3 itu berapa? 5 dikurang 3 itu sama dengan 2. Nah, di sini gimana sih cara menghitung faktorial? Nah, cara menghitung faktorial, 5-nya itu kayak diurutin teman-teman. Jadi kayak 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan 2 faktorial yang di bawahnya. 2 dikali 1. Seperti itu teman-teman. Nah, ini tuh diurutin ke belakang hanya sampai 1, bukan sampai 0. Jadi dari 5 sampai 1 gitu kan, diurutin 5, 4, 3, 2, 1. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu sama dengan 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1 itu sama dengan 120. Nah, lanjut yang bawahnya nih. 2 dikali 1 itu sama dengan 2. Nah, ini kan udah ketemu ya dari hasil si 5 faktorial dan 2 faktorial. Sekarang kita melakukan pembagian dari hasil tadi. 120 dibagi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 60. Nah, jadi berapa banyak cara untuk mengatur 3 buku dari 5 buku yang berbeda? Yaitu 60 cara. Seperti itu teman-teman hasilnya. Kalau kombinasi, kita nggak peduli sama urutan. Yang penting, orang atau barangnya terpilih. Mau dia disebut duluan atau belakangan. Hasilnya sama saja. Bayangin kamu mau bikin es buah, kamu masukin semangka dulu baru melon, atau melon dulu baru semangka, rasa es buahnya bakal sama atau enggak di dalam mangkok? Ya sama aja sih, isinya tetap semangka sama melon. Itulah kombinasi. AB itu dihitung sama dengan BA. Kita cuma lihat siapa yang masuk grup, bukan siapa yang masuk duluan. Rumus kombinasi itu yaitu C, N, R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Di sini biar lebih paham juga kali ya, mungkin di sini saya bakal memberikan satu contoh soal terkait kombinasi. Itu berapa banyak cara untuk memilih 2 siswa dari 4 siswa. Nah, kita masukin dulu rumusnya teman-teman. Nah, kita masukin si nilai-nilainya. Yang pertama itu N itu 4 siswa, lalu R itu 2 siswa. Jadi seperti yang tadi saya jelasin di permutasi, bahwasanya N itu jumlah siswanya atau objeknya gitu kan, objeknya. R itu dia itu cara untuk memilihnya gitu teman-teman. Nah, lalu lanjut si N itu dia 4, si R itu dia 2, terus sama dengan N faktorialnya itu berarti 4 faktorial per R faktorialnya itu 2 faktorial dikali 4 dikurang 2 lalu dikali faktorial.
Nah, terus sama dengan, nah yang pertama itu yang di dalam kurung dulu, yaitu si 4 dikurang 2. Nah, 4 dikurang 2 itu berapa teman-teman? 4 dikurang 2 itu kan 2 ya. Nah, terus kita masukin dulu sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial. Masih tetap sama gitu, dikali 2 faktorial. 2 faktorial dari mana? Dari tadi, hasil dari 4 dikurang 2 faktorial. Nah, yang faktorial tadi yang di luar, dia masuk ke si 2 faktorial. Seperti itu teman-teman. Terus sama dengan, nah untuk cara menghitung faktorial, ini sama seperti tadi permutasi. Jadi kayak si 4-nya itu diurutin dari 4 sampai 1. Seperti itu teman-teman. Jadi 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, begitu pula dengan si 2 faktorial, dikali dengan 2 faktorial. Jadi 2 faktorialnya itu 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1. Karena kan itu ada 2 ya faktorialnya ya. 2 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi di dalam kurung yang berbeda gitu. Maksud dalam kurung berbeda itu jadi kayak perkalian yang terpisah gitu. Lanjut nih kita hitung. Nah, yang 4 faktorial tadi yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 itu sama dengan 24. Nah, lalu 2 dikali 1 itu sama dengan 2. Nah, lalu yang si 2 faktorial yang sebelahnya, 2 dikali 1 itu sama dengan berapa? 2 juga. Nah, lalu itu kan 2 ya hasilnya ya. Lalu kita kalikan. 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Nah, lalu bagi 24 dibagi 4 sama dengan 6. Nah, jadi kesimpulannya itu banyaknya cara untuk memilih 2 siswa dari 4 siswa itu, yaitu 6 cara. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita sudah sampai di penghujung video. Semoga materi yang singkat ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.